Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 59. Kepo Masalah Bercinta. Monica memang menangkap sinyal berbeda dari Aslan beberapa pekan ini. Dia harus mencari tahu apa Aslan dan Becca memiliki hubungan lain di belakangnya. Kenapa lo ninggalin Monica bang? Terus lo maunya gimana? Gue ajak dia masuk ke sini gitu. Ya nggak gitu juga, tapi setidaknya lo hargain dialah sebagai cewek lo. Nggak usah dibahas, ucap Aslan membuat Becca terdiam. Mas kamu duluan aja ya, aku mau ke toilet sebentar, ucap Renata saat mereka baru sampai ke kantor. Renata dan Juna juga baru datang karena tadi Renata minta mampir dulu ke toko kue. Tiba-tiba perempuan cantik itu ingin makan bolu kukus pelangi. Kenapa di sini? Langsung toilet ruangan Mas aja sayang. Kebelet Mas. Sekalian mau ketemu Becca dulu, ada yang ingin aku tanyakan, kamu duluan aja ya. Jangan lama-lama, sebentar lagi Mas ada meeting, kamu harus siapkan dulu berkasnya sayang, ingat Juna, dan diangguki Renata pelan. Renata berjalan ke arah toilet di lantai 1, dia mendadak kebelet karena memang dari dalam mobil tadi sudah ditahannya. Enak ya kalau pakai jalur orang dalam bisa ngapain aja, datang aja bisa bareng bos besar, sindir Dara. Maksudnya? Tanya Renata setelah keluar dari toilet. Kok bisa ya Pak Juna lengket banget sama kamu pakai pelet ya, bagi dong biar gue juga bisa dekat-dekat doi. Gue nggak ngerti dengan omongan lo ya Dar, yang jelas gue di sini mau belajar ilmu bisnis bukan ilmu pelet kaya yang lo bilang, balas Renata ketus. Sok-sokan pengen bisnis, hidup aja masih miskin, mau bisnis apa lo? Belajar bisnis nipu orang atau nipu temen? Kayak lo nipu BKD dengan wajah polos lo itu, morotin uangnya dia dan sekarang mencoba deketin Mas Juna, ucap Vio yang juga ada di sana. Gue nggak ada urusan ya sama pengkhianat kaya, lo, mendingan gue yang morotin Becca daripada ngerebut pacarnya kaya, lu, tunjuk Renata. Jangan bawa-bawa Max di sini, Becca aja yang bodoh, cinta sama orang yang jelas-jelas nggak cinta sama dia, gue sama Max saling cinta. Bukan nggak cinta tapi Becca nggak selera kayak lo, potong Renata membuat Vio geram. Gue nggak ada waktu buat ngeladeni lo pada ya, gue mau kerja bukan mah gibah. Vio menarik tangan Renata dan menamparkannya. Plak. Au. Pekik Renata kuat merasa sudut pipinya berdarah. Renata mendekat dan membalas tamparan Vio sekuat tenaganya bahkan menjambak rambut Vio. Plak. Renata, lepaskan Vio, pekik Bu Maya yang ingin ke toilet juga tapi malah melihat pertengkaran perempuan ini. Bu. Dia menamparkan saya, aduh Vio. Dia yang duluan Bu, ujar Renata. Dia yang cari masalah Bu, kalau tidak percaya tanya saja Dara, sahut Vio menunjuk ke arah Dara dan diangguki Dara cepat. Ya Bu. Renata yang salah, dia main tangan sama Vio. Enggak Bu. Renata kamu ya, jangan mentang-mentang kamu dekat sama Rebecca kamu jadi sok di sini, peraturan tetap peraturan. Saya tidak suka ada karyawan yang main kekerasan, di sini bukan pasar tempat preman kayak kamu, marah Bu Maya. Kamu harus diberi hukuman, tapi Bu. Stop, jangan membantah, kamu bukan siapa-siapa di sini. Tegas Bu Maya lagi. Kamu ikut saya ke ruangan, lanjutnya membuat Renata mendengus kesal sedangkan Vio dan Dara tersenyum manis. Juna melirik ke jam tangannya, sebentar lagi dia akan meeting tapi Renata belum juga kembali ke ruangan. Kalau sudah bertemu Becca pasti gibahnya lama, omel Juna. Mas Renata pingsan, adu Ardi membuat Juna terkaget dan segera berdiri dari kursinya. Juna segera berlari ke arah ruang P3K, Becca yang baru datang dengan Aslan pun segera ke ruangan P3K setelah mendapatkan kabar Renata pingsan. Kenapa Kak? Tanya Becca pada Ardi. Nggak tahu juga Kak,
Katanya tadi Renata dihukum Bu Maya, jawab Ardi. Dihukum Bu Maya, kenapa? Nggak tahu, jawab Ardi. Beka langsung mendekat ke Bu Maya yang juga ada di ruangan itu. Kenapa ibu menghukum Renata? Tanya Beka ketus. Dia bertengkar dengan Vio dan Dara di toilet dan menamparkan Vio, jawab Bu Maya. Pasti Vio yang cari masalah duluan, ujar Beka yakin. Enggak. Saya lihat sendiri dia yang menamparkan Vio dan menjambak rambut Vio hingga Vio kesakitan. Di sini bukan ajang pamer kekuatan Beka. Saya tahu kamu adik pemilik perusahaan tapi saya tidak bisa memberikan toleransi untuk karyawan yang barbar meskipun Renata sahabat kamu. Sok jago sih. Kampungan, gumam Dina tidak suka. Sayang bangun, ujar Juna membuat semuanya kaget kecuali Beka, terlebih Bu Maya. Kak, Juna sama Renata? Tanya Aslan tak meneruskan ucapannya dan diangguki Beka. Bu Maya menegang seketika. Renata membuka matanya perlahan. Sayang. Panggil Juna sambil mengelus lembut pipi Renata. Mas ini kenapa? Tanya Renata melihat kiri kanan banyak karyawan yang berkumpul. Kamu pingsan di ruangan HRD, ucap Rebecca. Kamu kenapa Re? Ada yang menindas kamu? Kalau ia bilang sama Mas Junamu itu biar yang sok jago dan sok punya jabatan di kantor ini tahu kalau kamu itu calon nyonya di sini, dipecat deh sekalian. Sindir Beka lagi. Mas kepalaku pusing, ringis Renata memegangi kepalanya yang memang sedikit pusing. Tanpa aba-aba Juna menggendong Renata, tanpa peduli dengan semua karyawan yang ada di sana. Kita ke dokter sekarang ya sayang, Mas takut kamu kenapa-napa, ucap Juna dan diangguki Renata manja. Kali ini Renata tidak sungkan memperlihatkan keromantisan mereka agar Dara, Dina dan Vio tahu kalau dia adalah kekasih Juna bahkan Bu Maya pun dari tadi tertunduk takut. Mampus kalian, ketus Rebecca yang langsung mengikuti dari belakang. Bang, ayo. Panggil Beka saat melihat Aslan tak bergerak. Ayo jangan lama-lama berdiri di sini banyak siluman ular, sindirnya lagi menarik tangan Aslan. Vio mengepalkan tangannya kuat melihat Renata yang bermanja-manja pada Juna. Sepertinya kalian harus periksa ke dokter kandungan, ucap sang dokter umum. Maksudnya dok? Tanya Juna bingung. Dilihat dari tanda-tandanya ibu Renata sedang berbadan dua. Renata hamil. Pekik Beka dan langsung ditutup oleh Aslan. Beka dan Aslan memang sengaja menemani Juna membawa Renata ke dokter karena penasaran dengan penjelasan Renata tentang perkelahiannya tadi. Ya, menurut saya begitu, jawab sang dokter membuat mereka semua terdiam. Re, lo nggak usah panik ya gue bakal nemuin Derry minta dia bertanggung jawab sama lo, ujar Beka saat mereka sudah di mobil yang dikendarai Aslan sedangkan Renata dan Juna duduk di belakang. Kenapa harus Derry? Tanya Juna. Ya jelaslah mas, nggak mungkin kan elu yang tanggung jawab atas anak itu. Ya gue lah, kan gue yang buat, jawab Juna santai sambil mengelus perut Renata lembut. Gila lo mas. Jadi kalian. Enak aja lo ngasih anak gue ke Derry ini keponakan lo deh. Ark. Kok kalian nggak bilang ke gue masalah ini? Gue juga baru tahu tadi kak. Gue mau hubungi mama bilang kalau lo nakal sama sahabat gue bang. Bilang aja palingan mama bakalan minta gue nikahi Renata sekarang juga. Gila lo ya mas main buntingin anak orang aja, tunjuk Beka. Lo juga Re, kok mau sih dimasukin Mas Juna duluan? Ya gue paksalah. Beneran Re? Gimana ceritanya harta kesayangan kamu bisa hilang? Tanya Beka penasaran membuat Renata malu setengah mati. Sekalian aja kamu tanya gimana rasanya kak, sahut Aslan terkekeh geli melihat perempuan di sebelahnya ini yang terlalu memberikan pertanyaan. Kepo, cebir Juna.
Mulai sekarang jangan terlalu dekat dengan dia yang, bisa-bisa anak kita tertular barbarnya dia. Sialan lo mas, gini-gini gue cantik, seksi ya, banyak yang suka. Nggak mau lo anak lo cantik kayak gue nantinya. Cantiknya sih boleh aja tapi sifatnya jangan. Udah deh mas, nggak mau ngalah banget sama adik sendiri, lerai Renata membuat Juna kuncup. Renata terlihat gugup saat Juna mengatakan dia hamil dan ingin segera menikahi dirinya. Sebenarnya jika diminta menikah sekarang Renata belum siap tapi mau bagaimana lagi, anak di kandungannya butuh ayah dia tidak boleh egois. Kamu benar-benar ya mas, kenapa harus hamil dulu sih baru nikah, kesal Nia. Kalau dari awal kamu minta mama buat lamar Renata pasti bakalan mama lamar nggak sampai hamil gini anak orang, kasihan Renata harus menanggung malu nantinya, oceh Nia. Maaf namanya juga hilaf. Kamu dipaksa Junare. Tanya Nia dan diangguki Renata sambil tertunduk takut. Sok-sokan takut perempuan tapi nyatanya sampai hamil si Renata, celetuk BK. Sudah. Jangan diperpanjang ma, nikahkan saja sebelum perut Renata besar, ucap Ben dan diangguki Juna setuju. Memang harus begitu pak, Juna harus bertanggung jawab dengan perbuatannya ini. Re, kamu bilang sama keluargamu kalau lusa kami akan datang untuk melamar, ujar Nia lembut. Tapi tante apa enggak mendadak? Tanya Renata takut. Re, lebih baik mendadak daripada perut kamu bertambah besar dan jadi bahan omongan tetangga. Iya sayang, mau ya kita nikah, bujuk Juna dan diangguki Renata pelan. Pengen gue cubit ginjal lo Re, kok bisa-bisanya sih kalian begituan di belakang gue, minimal kasih tahu gue kayak kalau lo udah pecah perawan, oceh BK membuat Renata malu. Udah jangan terus menyalahkan Renata kak, gue yang salah dia nggak tahu apa-apa, gue yang paksa. Nggak tahu tapi mau, cibir BK. Bukannya iri tapi BK gemas dibohongi oleh sahabat dan kakaknya ini. Malam ini nginep di sini aja Re, besok Juna yang antar kamu pulang. Nggak usah tante, pulang aja takutnya ibu sama bapak malah khawatir lagi. Ya sudah kalau gitu antar Renata pulang sekarang Jun, dia harus istirahat. Iya ma, yuk sayang kita pulang. Dek temenin gue yuk antar Renata, ajak Juna. Kenapa? Lo takut digebukin mak bapak Renata atau takut disuruh cuci kampung? Enak aja, gue jago silat, soal cuci kampung mah gampang, 100 ekor sapi juga gue beli kalau untuk Renata, sombong Juna. Belagu lo, ingat di atas CEO masih ada owner? Nggak lihat tuh wajah papa masam pas lo bilang mau beli sapi 100, canda BK dan dijawab cengiran Juna. Udah cepetan, bawel lo. Ajak Juna dan diikuti BK dari belakang. Jadi gimana ceritanya sih Re sampai lo dihukum Bu Maya? Tanya BK yang masih penasaran saat mereka sudah di mobil. Gue disindir tuh sama fans berat mas lo. Ketus Renata menatap sinis ke arah Juna yang sedang fokus menyetir. Siapa? Dara, jawabnya tidak suka. Dia bilang gue pakai pelet buat deketin mas lo, terus si Vio malah bilang gue nipu lo sama mas Juna. Ya gue emosi lah gue lawan tapi masih pakai kata-kata tiba-tiba dia nampar gue. Ya gue jambak sama tampar balik dia sesuai dengan ilmu yang lo ajarkan jangan mau ngalah kalau kita nggak salah. Bu Maya malah nongol dan belain Vio, cerita Renata. Kok malah lo yang dikasih hukuman padahal mereka yang mulai? Tahu ah, Bu Maya cuma lihat gue yang nampar Vio terus si Dara malah fitnah gue bilang gue yang cari gara-gara duluan, jawab Renata lagi membuat Juna benar-benar marah mendengar penjelasan calon istrinya ini. Apa hukumannya Re? Gue disuruh nyusun tumpukan berkas di gudang HRD, mungkin karena sempit bikin gue sesak terus pingsan deh, jawabnya lagi.
Besok Mas bakal kumpulin mereka sayang, kalau perlu Bu Maya dipecat saja sekalian, kesal Juna. Jangan Mas, kasihan juga kalau dipecat, kata Renata pelan. Biarin Re. Biar mereka tahu lo siapa dan jangan main-main sama calon nyonya, apalagi tuh si Vio, gue lihat dia curi-curi pandang sama Mas Juna, gak puas apa sama Max. Memang perek tuh perempuan. Awas aja kalau lo sampai kegoda sama dia Mas, gue sumpahin punya lo nggak bakal hidup lagi, ketus BK membuat Renata terkekeh geli. Sembarang lo deh, kamu juga yang kenapa malah ketawa Mas, disumpah nih anak. Kalau Mas berani macam-macam sumpah yang sama untuk Mas dari aku, ujar Renata. Weh, kasihan deh lo, ejek BK mencibir sang kakak. Mas mana mau sayang sama dia, kamu aja udah bikin Mas kewalahan, gak mungkin berpaling lagi. Huek. Mual gue Mas dengar gombalan receh lo. Anak kecil dilarang nguping. Gue udah gede Mas, gue seumuran Renata dan juga bisa hamil. Awas aja kalau lo sampai hamil duluan, gue gorok tuh laki-laki terus gue gantung kepalanya jadi pajangan. Sadis lo Mas, psikopat. Nggak adil, lo hamilin sahabat gue boleh aja dan gue nggak boleh hamil, egois lo. Ya kalau lo dapat laki kayak gue deh, kalau dapat yang kayak Max lagi mau lo hidup menderita, lontang-lantung nggak jelas, anak lo mau dikasih makan apa bego? Ya nggak maulah, lagian kenapa harus menderitakan, ada lo yang terus kasih gue uang buat shopping apa aja. Ya gue nikmatin lah, makan dan hidup enak. Enak aja lo, matre, pekik Juna membuat Renata dan BK terkekeh kecil. Kenapa lagi sih Ma murung gitu? Anak mau nikah juga bukannya happy malah uring-uringan, tanya Ben yang melihat Nia terdiam sendiri. Pa, kenapa Juna jadi bisa ngambilin anak orang ya Pa? Apa kita punya salah sebelumnya? Memangnya kalau anak kita hamil di luar nikah itu karena kesalahan kita Ma? Tanya balik Ben. Pikiran kamu pendek sekali sekarang sayang, Juna sudah dewasa, mungkin dia merasa selama ini terlalu terpojokkan dengan keadaannya yang takut dengan perempuan, atau mungkin Juna hilaf melakukannya atau karena desakan perjodohan kamu tempo hari atau... Stop Pa, potong Nia. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu, lanjut Nia kesal. Sang suami mulai memojokkannya. Sayang, bukannya kamu memang ingin melihat Juna menikah? Mungkin caranya memang tidak pantas, tapi ada hikmahnya di balik musibah. Juna menikah dengan perempuan yang kita kenal sahabat baik BK dan Juna terlihat mencintai Renata, jadi tidak ada yang salah sayang. Jangan mikir aneh-aneh deh kamu, kebiasaan dari dulu mikirnya perasaan orang bukan perasaan anak kita sendiri, jelas Ben lagi. Tapi kasihan Renata Pa. Sayang, dengerin Papa. Renata perempuan baik dan sedang mengandung cucu kita. Jika kamu berpikir kasihan pada Renata karena Juna kita yang menyenangkan Renata, kamu menjadi mertua yang baik dan asik buat Renata agar dia nggak tertekan. Tunjukkan kasih sayangmu agar Renata betah tinggal bersama kita di sini, bukan malah kepikiran tentang pernikahan mereka. Nanti Renata mengira kamu tidak setuju dengannya, jelas Ben. Papa yakin Juna memperbolehkan Renata tinggal bersama kita. Kenapa enggak? Meskipun Juna membawa Renata pindah, ya kita harus pastikan tempatnya nyaman dan membuat Renata senang. Kalau ibu hamil senang bukannya berpengaruh baik terhadap kandungannya, cucu kita juga sehat, jawab Ben lagi. Jadikan dia sebagai anak kita Ma, bukan hanya sekedar menantu yang memberikan kita cucu, lanjut Ben. Iya Pak, Mama akan berusaha menjadi mertua yang baik untuk Renata. Memang harus begitu sayang, semua sudah terjadi jadi tidak usah dipikirkan lagi, perbaikan kesalahan yang ada jangan menambah beban pikiran. Papa tidak suka Mama justru berpikir yang aneh-aneh, hanya akan membuat Mama sakit kepala saja, ujar Ben dan dianggupi Nia setuju. Dek, gue mau tanya sesuatu. Sahut BK pelan.
Kok lo bisa sama Aslan lagi tadi pagi? Tanya Juna setelah mereka mengantarkan Renata pulang. Kan pulang dari bandara mas, nganterin Safa. Terus Aslan. Tadinya gue mau ke kantor bareng Kak Ardi tapi Kak Ardi ada urusan ya jadinya numpang Bang Aslan. Dek, lo suka sama Aslan? Tanya Juna serius. Siapa yang suka mas, ngaco lo. Jujur sama gue dek, gue mas lo gue berhak tahu dek. Enggak. Udah deh mas nggak usah bahas itu lagi, gue nggak ada hubungan apa-apa sama Bang Aslan, bukannya lo bilang dia sudah ada pacar, gue cuma sedang jadi model skincare-nya doang kok nggak lebih. Yakin? Udah deh mas males gue bahas tuh orang, elak BK membuat Juna mengangguk kecil tapi dia tidak percaya dengan ucapan sang adik, Juna ingin mencari tahu sendiri hubungan mereka. Kamu nggak sedang ngelantur Re? Tanya sang ibu kaget mendengar Renata meminta izin untuk menikah. Aku pikir ibu dan ayah juga sudah tua dan ayah sering sakit-sakitan bu, jadi lebih baik aku menikah saja agar tidak menjadi beban kalian lagi, alasan Renata. Re, ayah tidak pernah melarang kamu jika ingin menikah nak, kamu juga sudah dewasa bisa menilai baik dan buruknya tapi tidak dengan cara mendadak begini, ujar Pak Basuki ayah Renata. Bu, tolong panggilkan Laksmi dan Toro, ini harus dibicarakan lebih serius, ucap Pak Basuki lagi meminta sang istri memanggil adik-adiknya. Renata sedikit takut karena dia tahu sekali mulut bibinya Laksmi yang ceplas-ceplos terkadang menyakiti hati ibunya. Yakin ya, kalau Laksmi tahu bisa-bisa satu kampung heboh loh ya. Kalau Renata benar-benar ingin menikah sudah pasti mereka harus tahu bu. Ya sudah tunggu sebentar, ucap sang ibu segera pergi. Beberapa wejangan diberikan Pak Basuki pada Renata tapi niat hati Renata keke ingin menikah karena tidak mungkin dia melahirkan tanpa seorang suami untuk jujur Renata belum siap dia takut ayahnya. Tiba-tiba sakit memikirkan dirinya bagaimanapun mereka belum tahu dengan Juna, sudah pulang pasti hanya ketakutan yang ada di benak orang tuanya itu. Kenapa lo mas kok uring-uringan gitu? Tanya BK melihat sang kakak dari tadi membolak-balikan ponsel. Renata nggak bisa dihubungi dek, coba lo telpon. Sabar kali mas. Mungkin dia sedang ada kerjaan. Udah 10 kali gue hubungi dek tapi tetap nggak diangkat. Ya lo ngubungin dia dalam 5 menit 10 kali, mana diangkat mas? Tunggu 10 atau 20 menit lagi dong, nggak sabaran amat pantesan Renata sampai hamil lo orangnya gerasak gerusuk, sindir BK. Kampret lo, gue nggak minta ceramah dari lo, tapi minta tolong hubungi Renata siapa tahu lo yang telpon dia angkat gitu. Ya bawel, ketus BK mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Renata tapi sama tidak diangkat. Nggak diangkat juga. Masih tidur kali, tuh anak kalau sedang tidur jadi kebo. Sembarang lo ngomongin calon istri gue, lo yang kebo. Idih. Bucin lo, gerutu BK lalu pergi meninggalkan Juna sendiri. Kuliah aja belum kelar udah mau nikah aja, ya kalau dapat calon mapan, kalau ujung-ujungnya jadi beban keluarga kan repot, oceh Big Laksmi. Renata mau nikah juga karena nggak mau jadi beban keluarga Big, cukup ayah mikirin Riri aja yang masih SMA. Re, kamu itu jangan bergaul dengan anak-anak begajulan yang nggak tahu asal-usulnya, kamu masih kuliah apa nggak sayang kuliah kamu belum kelar. Kuliah juga boleh nikah Big, kekeh Renata. Kamu contoh dong Wanda, dia belum ada kepikiran buat nikah. Dia masih mau ngejar karir dulu padahal sudah banyak orang kaya yang mau meminang dia, bangga Big Laksmi pada anaknya. Palingan calon kamu masih kuliah atau baru dapat kerja di perusahaan jadi staf biasa, remehnya. Re, kamu yakin nak mau menikah? Kali ini sang ibu ikut bersuara karena tidak mau anaknya terus direndahan keluarga suaminya. Iya bu, besok keluarga Mas Juna datang melamar.
Hah? Secepat ini Re? Nggak ada persiapan sama sekali. Pekik Big Laksmi. Re, kamu nggak serius kan? Tanya ibunya. Serius Bu. Ya sudah kalau memang itu maunya Renata Mas, kita sebagai orang tua mempermudah saja daripada anak-anak berbuat yang tidak-tidak kita selaku keluarga akan malu nantinya, sahut Toro adik ayah Renata. Ya sudah kalau begitu kamu bantu Mbak Mulas buat persiapannya besok. Kamu ya Re, bikin susah aja. Sudah tahu ayahmu sakit-sakitan begini tapi malah buat dia berpikir, kamu juga Mbak nggak bisa didik anak, belum selesai kuliah sudah kebelet kawin, ibu sama anak sama aja ganjennya, omel Laksmi. Ini yang membuat Renata tidak suka jika keluarga ayahnya berkumpul, pasti selalu menyudutkan ibunya. Dulu ayah dan ibunya menikah tidak disetujui keluarga ayah Renata karena sang ibu hanya seorang penjual kue keliling sementara ibu Basuki ingin menjodohkan Basuki dengan anak Pak Kades yang menjadi kembang desa, karena ayah Renata saat itu menjadi asisten Kades tersebut tapi Basuki justru menyukai ibu Renata dan akhirnya menikah hingga Basuki dipecat dan berakhir menjadi petani sayuran yang menurut keluarga Basuki hal tersebut bodoh. Hingga mereka tidak menyukai ibu Renata sampai saat ini. Halo sayang, akhirnya kamu angkat juga, Mas dari tadi sudah cemas loh yang sama kamu, ucap Juna dari seberang sana. Tadi abis bicara sama ayah dan ibu Mas. Tapi kenapa lama banget? Ya banyak yang dibahas Mas, jelas Renata. Terus gimana hasilnya? Tanya Juna penasaran. Awalnya sih keberatan karena aku kan masih kuliah Mas tapi akhirnya ayah setuju Mas. Alhamdulillah. Kuliah kamu masih bisa jalan kok sayang, nanti pas melahirkan aja cutinya. Tapi malu Mas kuliah perut besar. Kenapa mesti malu kamu punya suami kok? Nanti Mas bilang sama mama ya sayang kabar baiknya. Oh ya tadi mama bilang nanti ada orang yang kirim baju ke rumah kamu yang. Baju apa Mas? Baju untuk besok lamaran kita. Memangnya kamu yakin lamaran kamu diterima? Kalau nggak diterima Mas bawa saja kamu nikah lari. Emang bisa? Rayu Renata. Ya bisalah, buat kamu hamil aja Mas bisa kok. Itu kan nggak sengaja. Jadi kamu mau yang sengaja? Jangan salahkan Mas ya kalau Mas ulang lagi pas kita ketemu. Enak saja main ulang, nikahin dulu dong. Mas udah nggak sabar pengen nikahin kamu sekarang yang, kalau bisa nggak usah pakai lamaran segala langsung gas nikah aja. Pakai lamaran aja masih rewel Mas apalagi langsung nikah bisa-bisa digunjing satu kampung aku, desah Renata pelan. Biarin yang, orang belum tahu aja calon suami kamu siapa. Mulai deh sombongnya, ucap Renata malas dijawab kekehan kecil dari Juna. Maafin gue Mon, sepertinya hubungan kita nggak bisa diteruskan lagi. Maksud kamu apa Beb? Aku mau kita putus. Putus. Kamu gila Beb? Aku udah siapin liburan kita ke Eropa setelah itu kita menikah dan sekarang kamu bilang putus. Pekik Monica tidak terima. Maaf. Aku benar-benar nggak bisa lagi Mon, aku rasa kita udah nggak cocok. Kamu yang buat kita nggak cocok Lan, aku sudah datang cari kamu tapi kamu nggak ada waktu buat aku udah berusaha melonggarkan jadwalku tapi kamu yang cuek ini yang kamu bilang nggak cocok, apa karena BK? Tuduh Monica. Itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan BK, hubungan kita saja yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kenapa nggak bisa Lan? Aku bisa terima kamu begitu juga dengan kamu bukan? Bunda nggak bisa terima kamu Mon, dia nggak mau punya menantu model. Tapi aku bisa berhenti nanti Lan. Kapan? Sekarang, tantang Alsan membuat Monica terdiam sejenak, dia masih punya kontrak untuk proyek majalah dewasanya. Sabar Lan. Sorry Mon. Sepertinya kita nggak bisa sama-sama lagi, maaf hubungan kita sampai di sini, ucap Alsan meninggalkan Monica.
Aslan. Lan, pekik Monica tapi tak dihiraukan Aslan. Dari semalam Aslan mempersiapkan dirinya untuk memutuskan Monica, bukan hanya karena dia ingin memperjelas hubungannya dengan Becca, tapi Aslan sudah beberapa kali mendapatkan kabar dari temannya kalau Monica memiliki lelaki lain saat di luar negeri. Hanya saja Aslan belum melihat langsung, dia masih terlalu sibuk bekerja. Bundanya juga tidak menyukai Monica, jadi tidak ada alasan untuk Aslan mempertahankan hubungan mereka. Monica mengepalkan tangannya tak terima dengan keputusan Aslan. Selama ini dia yang memutuskan lelaki, tapi kenapa sekarang malah Aslan memutuskannya? Becca berjalan cepat saat memasuki lobi kantor karena hari ini dia ada janji dengan manajer keuangan untuk memeriksa laporan kemarin yang sempat tertunda karena Renata Kusmanto pingsan. Tapi saat sampai di lobi dia dikejutkan dengan kedatangan Monica. "Kak," panggil Monica lirih. Dia juga mengenal Rebecca karena pernah beberapa kali bertemu, terakhir di pesta pertunangan Safa dan Ardi. "Monica," gumam Becca melihat kiri kanan tak ada Aslan. "Sorry, gue cari lo langsung ke sini, gue cuma mau bilang jauhi Aslan, dia punya gue." Tekan Monica. "Gue nggak ngerti maksud lo," jawab Becca ketus. "Gue rasa lo tahu kalau gue dan Aslan sudah lama berpacaran dan gue minta lo mundur, jangan lagi kejar-kejar cowok gue." "Cek. Kenapa? Takut kalah saing sama gue?" Katanya model terkenal tapi sama gue takut. "Lo bukan saingan gue, lo baru anak bau kencur, anak kemarin sore yang nggak tahu siapa Aslan." "Lo dengar baik-baik ya Mon, gue lebih tahu Bang Aslan dibanding lo, dari zaman kita masih pakai popok gue udah kenal Bang Aslan, dan satu lagi gue nggak pernah ngejer-ngejer cowok lo, si Aslan yang ganjen pengen deket gue mulu, mungkin lo kurang menarik kali," sindir Becca membuat Monica mengepalkan tangannya. Monica salah menilai, dia kira Becca mahasiswi yang bisa diancam, tapi dia salah besar. Becca dan cukup memiliki nyali berhadapan dengannya. "Lo nggak akan bisa sama-sama Aslan karena cuma gue yang bisa ngertiin dia, jadi jauhi Aslan sebelum lo gue cap sebagai pelakor," tunjuk Monica. "Gue nggak ada waktu buat ngeladeni orang gila kayak lo, pergi atau gue panggil satpam," ancam Becca. Dia tidak ingin terjadi keributan di kantor karena pasti akan berdampak pada perusahaan, apalagi ini masalah lelaki. Monica menunjuk Becca lalu segera pergi dengan menghentakkan kakinya. "Perempuan gila," umpat Becca menggeleng kecil lalu segera naik ke dalam lift. Hari ini Ardi disibukkan dengan menghandle pekerjaan Juna karena nanti malam acara lamaran, jadi Juna tidak bisa masuk kantor, semuanya diserahkan pada Ardi. "Kak, tolong dicek ulang ya, kalau sudah langsung kasih ke Pak Ardi," ujar Pak Yanto. "Sip Pak," sahut Becca semangat meskipun moodnya sempat jelek karena kehadiran Monica tadi, tapi dia tetap harus bekerja dengan baik. "Re, kamu yakin akan menikah nak?" tanya Ibu Renata lagi. "Iya Bu, Mas Juna lelaki baik. Tapi kamu baru mengenalnya nak, justru kamu lama berpacaran dengan Derry." "Percuma berpacaran lama tapi malah ditinggalkan Bu. Lebih baik dengan Mas Juna yang baru jadian langsung mau serius menikah," jawab Renata lagi. "Ibu tidak keberatan nak, tapi ibu hanya takut ini pilihan yang tidak tepat karena terburu-buru." "Insya Allah enggak Bu, Mas Juna orang baik, keluarganya juga menerima aku Bu, nggak pilih-pilih cari menantu," jelas Renata lagi. "Ya jelaslah nggak pilih-pilih Re. Kamu kuliah sementara anaknya cuma staf biasa, jadi wajar kalau nggak pilih-pilih," celetuk Big Laksmi. "Kamu lihat Wanda Re, pacarnya calon dokter, sudah berapa kali dia mengajak Wanda menikah tapi tetap ditolak sama Wanda karena belum selesai kuliahnya. Wanda maunya kalau dia benar-benar sudah mapan dan bisa membuatkan Wanda rumah mewah nggak numpang sama mertua," sombong Big Laksmi. "Nah nanti kamu sudah menikah mau tinggal di mana? Rumah ini? Kasihan adikmu kalau harus tidur di luar,
Kamar kalian kan cuma ada 2. Insya Allah nggak Bik, nanti aku ikut mertua dulu. Kamu pikir ikut mertua enak apa? Semuanya harus kamu yang kerjakan, belum lagi kalau hamil muda, mertua cerewet pasti bikin sakit kepala, ucap Bik Laksmi lagi. Renata hanya diam saja tak membalas ucapan sang bibi, biar mereka sendiri yang melihat bagaimana baiknya Mama Nia nanti. Bersambung.